Rizal Villa Mahendra, NIM 42. Nama saya Rita Nurwahida, NIM 49. Saya Cindy Termieni, nomor NIM 59. Pengertian pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Komponen dalam CTL: 1. Konstruktivisme. 2. Bertanya. 3. Menemukan. 4. Masyarakat belajar. 5. Pemodelan. 6. Refleksi. 7. Penilaian autentik. Tujuan pendekatan dalam pembelajaran kontekstual. Ada beberapa tujuan yang bisa kita capai jika dalam pengaplikasiannya dapat dilakukan secara tepat. Adapun tujuan dalam pembelajaran kontekstual yaitu 1. Menghadirkan problematika dan permasalahan nyata kepada siswa. Yang kedua, menghadirkan kehidupan nyata di dalam kelas. Yang ketiga, membuat siswa lebih termotivasi dalam belajarnya. Yang keempat, tidak hanya siswa, guru juga dapat menemukan hal yang baru. Yang kelima, sharing ide dan opini akan terjadi terkait fakta bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keenam, tercapainya keinginan untuk mengaitkan antara teori dengan praktik. Yang ketujuh yaitu siswa benar-benar menyadari pentingnya materi yang telah dipelajarinya di sekolah. Program pendekatan dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu belajar berbasis menemukan. Maksudnya di sini yaitu belajar bukan hanya menerima informasi, namun bagaimana menggunakan informasi tersebut dan berpikir kritis agar bisa memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kedua yaitu pengajaran autentik. Maksudnya di sini yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mempelajari konteks bermakna sesuai dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu belajar berbasis menemukan. Maksudnya di sini yaitu belajar bukan hanya kegiatan menerima, namun menghasilkan apa yang menjadi kebutuhannya dan mencari tahu sendiri jawabannya. Yang keempat yaitu belajar berbasis terstruktur. Maksudnya di sini yaitu belajar tidak hanya sekedar menyerap hal kecil sedikit demi sedikit dalam waktu yang panjang, namun secara komprehensif untuk mendapatkan banyak hal. Kelebihan dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real atau nyata. Maksudnya di sini yaitu siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupannya yang nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Karena pembelajaran kontekstual ini menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kekurangan dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam pembelajaran kontekstual guru bukan sebagai pusat informasi, namun mengelola kelas menjadi sebuah tim yang dapat bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajarnya. Ciri-ciri pembelajaran dalam pendekatan kontekstual. Pembelajaran bisa dikatakan berbasis kontekstual apabila memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, berdiskusi, ataupun saling mengoreksi. Yang ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Yang keempat, perilaku dibangun atas kesadaran siswa tersebut. Yang kelima, keterampilan dikembangkan atas pemahaman siswa. Yang keenam,
hadiah perilaku baik adalah kepuasan tersendiri bagi siswa tersebut. Yang ketujuh, siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis, terlibat penuh dalam mengupayakan proses pembelajaran yang efektif, ikut bertanggung jawab atas terjadinya pembelajaran yang efektif, dan membaca skema masing-masing ke dalam proses pembelajarannya. Peran guru dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Menurut Lina Sanjaya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam menggunakan pendekatan CTL. Yang pertama, peran guru bukanlah seorang instruktur atau penguasa yang memaksakan kehendaknya, melainkan seorang guru merupakan pendidik siswa agar mereka bisa belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, guru berperan dalam memilih bahan-bahan ajaran yang akan diberikan kepada siswanya. Yang ketiga, membantu setiap siswa agar mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, belajar bagi anak adalah proses perumpamaan skema yang telah ada atau asimilasi, atau proses pembentukan skema baru, yaitu akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan akomodasi.